Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dera Afeti Susilawati MPD, Kepala SMA Negeri 2 Kota Malang. Dalam kesempatan ini, saya ingin mensosialisasikan tentang pentingnya komunitas belajar di lingkungan sekolah. Sebenarnya pentingnya tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tapi juga antar sekolah dan khususnya dalam dunia maya, yaitu di dalam PMM. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan satu pantun untuk teman-teman guru semua. Bunga mawar, bunga melati, harum mewangi di ruang tamu. Wahai guru-guru, jasamu akan senantiasa kami nanti, karena engkau selalu belajar dan mendidik para siswa tanpa jemu. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan sekilas tentang komunitas belajar. Komunitas belajar adalah salah satu bentuk pengimplementasian kurikulum merdeka selain bentuk-bentuk yang lainnya, misalnya pembelajaran berdiferensiasi, modul ajar, dan lain-lain. Sedangkan secara sederhana, komunitas belajar bisa diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang itu belajar bersama, berkolaborasi bersama secara rutin dengan tujuan yang terarah, yang itu ditujukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran sehingga dapat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, tujuan. Tentunya pembentukan komunitas belajar memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Di antaranya, meningkatkan kompetensi guru ataupun tenaga pendidik dan juga tentunya warga sekolah. Tujuan yang kedua, tentunya untuk membangun budaya belajar. Sehingga segenap warga sekolah mempunyai budaya belajar sebagai pembelajar sepanjang hayat. Tidak bosan-bosannya untuk terus belajar meningkatkan kompetensi, agar dapat memberikan layanan pendidikan yang maksimal yang tentunya akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Di dalam Kombel itu juga perlu kita perhatikan pentingnya komunitas belajar di dalam lingkungan sekolah. Di antaranya yang pertama adalah meminimalisasi perbedaan kompetensi yang ada antar warga sekolah. Karena terjadi belajar bersama sehingga saling mengisi, saling melengkapi. Jadi yang penting pertama itu adalah meminimalisasi kompetensi yang berbeda satu dengan lainnya sehingga semua belajar bersama, semua saling melengkapi dan semua memiliki kompetensi yang hebat. Sedangkan penting yang kedua dari komunitas belajar adalah sarana menyadarkan bahwa hasil belajar, layanan pendidikan itu adalah kewajiban kita bersama. Kita harus sama-sama dapat menunjukkan bahwa layanan pendidikan yang kita berikan itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang kita berikan adalah kualitas pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik dan menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya per kelompok atau per orang. Berikutnya, tentunya dengan adanya komunitas belajar ini merupakan wadah bagi segenap warga sekolah, kalau dalam hal ini misalnya guru dan tenaga kependidikan untuk belajar bersama. Yang terakhir, pentingnya komunitas belajar adalah sebagai wadah atau sarana untuk membangun budaya dan ekosistem belajar di lingkungan sekolah. Sehingga untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat akan mudah diwujudkan jika ekosistem dan budaya yang berkembang di sekolah adalah ekosistem dan budaya belajar. Ini adalah pentingnya komunitas belajar khususnya di lingkungan sekolah. Kemudian ada hal yang harus diperhatikan. Ada hal yang harus diperhatikan yaitu terkait dengan 3 ide dasar yang mengoptimalkan komunitas belajar di lingkungan sekolah. Yang pertama tentunya yang dibicarakan atau yang menjadi fokus adalah pembelajaran itu sendiri.
bagaimana pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan siswa. Sedangkan fokus yang kedua, bagaimana itu bisa membudayakan kolaborasi atau kerjasama secara kolektif antar warga sekolah. Sedangkan ide dasar yang ketiga, yaitu tentunya orientasinya adalah pada hasil belajar siswa. Ini adalah 3 ide dasar yang menjadi perhatian dalam pembentukan komunitas belajar. Tidak hanya di dalam sekolah, tapi juga bisa antar sekolah. Lanjut tentang ada berapa macam sih sebenarnya jenis komunitas belajar. Komunitas belajar itu terdiri dari atau kita kenal ada 3 macam. Jadi komunitas belajar di dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas belajar yang ada di dalam PMM, Platform Merdeka Mengajar. Tentunya masing-masing memiliki ciri-ciri. Untuk komunitas belajar di dalam sekolah, tentunya anggotanya adalah segenap warga sekolah yang bersangkutan. Bagi saya, komunitas belajar itu tidak hanya kelompok guru saja, atau kelompok tenaga kependidikan saja, tapi kelompok siswa, itu pun termasuk dalam komunitas belajar. Misalnya saja di lingkungan sekolah, kita punya MGMPS, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah. Kemudian mungkin di lingkungan tenaga kependidikan itu ada pertemuan bagi teman-teman tenaga kependidikan untuk bisa memaksimalkan layanan yang bisa mereka lakukan bagi warga sekolah. Sedangkan untuk siswa itu bisa saja contohnya adalah komunitas pelajar pegiat literasi, komunitas pelajar peduli lingkungan, komunitas pelajar tertib lalu lintas, dan lain-lain. Kemudian ciri lainnya itu biasanya dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil, sehingga memudahkan saling sharing, saling belajar, saling melengkapi di dalam komunitas belajar tersebut. Sedangkan ciri yang lainnya, satu dengan lainnya bisa saling mengamati. Kalau guru berarti mengamati proses pembelajaran. Kalau tenaga kependidikan berarti mengamati cara kerja. Sedangkan siswa berarti mengamati bagaimana caranya mereka bisa mewujudkan proker dari komunitas. Kemudian ciri yang lainnya tentunya dilakukan secara rutin dan terjadwal. Apakah itu komunitas guru, apakah itu komunitas tenaga kependidikan, ataukah itu komunitas peserta didik. Ini adalah gambaran secara singkat tentang komunitas yang ada di dalam lingkungan sekolah. Bentuk yang lainnya adalah komunitas antar sekolah. Di sini jelas anggotanya adalah guru-guru ataupun tenaga kependidikan ataupun peserta didik yang berasal dari beberapa sekolah yang mereka berkumpul, berkolaborasi dengan tujuan yang jelas, terarah, ya. Juga punya jadwal yang rutin, terjadwal, dan biasanya di antara guru-guru atau tenaga kependidikan atau peserta didik dari beberapa sekolah akan muncul atau akan ditunjuk beberapa yang menjadi istilahnya pemimpin mereka atau istilahnya menjadi penggerak komunitas belajar. Di sini sangat perlu sekali komunitas antar sekolah karena tentunya dengan berbagai permasalahan yang ada di sekolah itu bisa dibicarakan di dalam antar sekolah, khususnya penekanannya kepada hasil belajar peserta didik. Berikutnya adalah komunitas belajar di dalam PMM, Platform Merdeka Mengajar. Di sini tentunya terbentuknya secara virtual atau di dalam dunia maya. Kemudian komunitas belajar ini sudah terdaftar di dalam PMM dengan beberapa persyaratan yang harus diperhatikan. Jika dia sudah terdaftar, berarti dia sudah menjadi komunitas belajar daring yang bisa berbagi dengan guru-guru lainnya yang itu tergabung di dalam PMM. Artinya guru-guru lain yang sudah tergabung di dalam PMM bisa mengadakan webinar di mana pesertanya adalah guru-guru yang sudah aktif di dalam PMM. Kemudian tentunya tidak ada batasan jarak atau area. Dan ciri yang lainnya itu tadi dapat melaksanakan kegiatan yang bisa diikuti oleh semua guru yang ada di dalam komunitas PMM itu sendiri. Jadi bisa berbagi dalam lingkungan yang lebih luas tanpa ada batasan area atau wilayah. Berikutnya
tentang langkah pembentukan komunitas belajar. Sebenarnya langkahnya tentunya variatif, hanya di sini saya coba menuliskan 4. Di antaranya tentunya kepala sekolah akan mendiskusikan dulu dengan tim manajemen, dengan koordinator mata pelajaran tentang pentingnya pembentukan komunitas belajar dan tujuan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Ya. Kemudian setelah itu akan disusun SOP atau juknis pelaksanaan proker-proker dari komunitas belajar tersebut. Kemudian yang ketiga tentunya setelah terbentuk SOP, kemudian ada pembicaraan dan tentunya tujuan harus dipastikan. Apa sih tujuan dari kegiatan komunitas belajar misalnya di dalam lingkungan sekolah, ya, terkait dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Sehingga dalam setiap batas waktu berikutnya akan ada perkembangan. Langkah yang keempat adalah penyempurnaan. Jadi setelah pelaksanaan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan komunitas belajar dengan prokernya yang lebih baik. Tentunya komunitas belajar yang sudah terbentuk itu kan harus selalu ditingkatkan pemanfaatannya, kemudian pengaruhnya bagi layanan pendidikan, bagi hasil belajar peserta didik. Sehingga beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan komunitas belajar itu sendiri, diantaranya adalah mendatangkan narasumber sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan proker yang sudah disusun oleh komunitas belajar tersebut. Kemudian juga pemanfaatan TIK, karena dunia sudah semakin modern, guru pun harus melek TIK. Ya. Dan yang terakhir, penguatan literasi. Literasi dalam arti luas. Karena wawasan kita akan semakin luas, semakin terbuka dengan kita rajin berliterasi. Ini strategi bagaimana agar komunitas belajar semakin optimal perannya dan pengaruhnya. Oke, selanjutnya adalah contoh ragam aktivitas yang bisa dilakukan oleh komunitas belajar. Misalnya saja komunitas belajar di lingkungan guru. Maka yang menjadi bahan pembicaraan misalnya saja bagaimana sih berkumpul bersama dalam satu rumpun mata pelajaran untuk menyusun perangkat ajar atau modul ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Kemudian juga bisa membicarakan bagaimana asesmen awal, asesmen akhir yang itu sesuai dengan apa yang ingin diwujudkan dalam tujuan pembelajaran. Bisa juga yang menjadi fokus diskusi dalam komunitas belajar antar guru, misalnya permasalahan yang dijumpai di kelas. Sehingga bisa dicari solusi yang itu merupakan masukan dari beberapa teman dan akhirnya akan lebih optimal pelaksanaannya. Jika itu di kalangan tenaga kependidikan, bisa saja misalnya terkait dengan SOP pelaksanaan tugas dari masing-masing bagian. Kemudian bagaimana evaluasinya. Kemudian bagaimana cara peningkatan kompetensinya. Bagaimana mengatasi permasalahan yang ada. Jika itu terjadi di kalangan komunitas belajar peserta didik, maka di situ anak-anak akan bisa berkumpul. Mereka akan membicarakan program kerja pada satu semester misalnya. Apa faktor penghambatnya, apa faktor pendukungnya, bagaimana solusinya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan yang itu bisa menjadi bahan bagi komunitas belajar untuk saling belajar, berdiskusi, dan akhirnya berkolaborasi dalam menjalankan program kerja atau aktivitas yang sudah dicanangkan bersama. Dalam setiap kegiatan, seperti halnya juga kegiatan yang dilakukan oleh komunitas belajar, jadi agar semakin hari semakin bagus, tentunya ada siklus yang itu perlu diperhatikan dalam suatu komunitas belajar. Siklus ini secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 4. Jadi yang pertama adalah refleksi awal. Refleksi awal itu untuk mengetahui hal-hal yang nanti akan mempengaruhi pelaksanaan aktivitas yang sudah ditetapkan bersama. Kemudian tentunya perencanaan. Bagaimana supaya perencanaan dari kegiatan atau aktivitas tersebut bisa berjalan dengan lancar, sukses, sesuai harapan. Setelah itu akan diadakan implementasinya, penerapannya dengan dasar refleksi awal dan
perencanaan yang sudah disusun. Tentunya tahap yang terakhir adalah evaluasi. Untuk mengetahui di mana kelemahan yang masih dijumpai, di mana kekuatan yang harus ditingkatkan, dan bagaimana tindak lanjutnya. Ini adalah siklus inquiry dari komunitas belajar, agar keberadaannya semakin eksis, semakin bisa memberi pengaruh positif. Khususnya dalam hal ini di lingkungan sekolah adalah terhadap hasil belajar peserta didik. Bukan hanya akademik, tapi juga non-akademik. Bukan hanya yang sifatnya pengetahuan, keterampilan, tapi juga nuansa yang berkarakter atau berbudaya. Untuk SMA 2 Malang, alhamdulillah kami sudah memiliki beberapa komunitas belajar. Di antaranya adalah komunitas belajar di lingkungan guru. Teman-teman Dewan Guru sudah punya jadwal khusus, ya, di mana dalam setiap minggu dalam setiap bulan maksud saya ada minggu tertentu di mana itu adalah hari MDMPS. Terkadang mereka kumpul dengan guru-guru satu rumpun, terkadang mereka mendatangkan narasumber, terkadang kita bekerja bersama menggunakan IT dengan pendampingan dari guru-guru IT. Sebenarnya administrasi apa sih yang sekiranya diperlukan oleh komunitas belajar di dalam sekolah? Di antaranya yang pertama adalah SK dari komunitas belajar itu. Kemudian bagaimana aktivitas atau program kerjanya. Dan tentunya jurnal atau catatan kegiatan dari proker tersebut atau program kerja tersebut. Sehingga akan dapat dilakukan evaluasi tindak lanjut untuk peningkatan perbaikan ke depannya. Ini adalah sekilas tentang komunitas belajar yang ingin saya sosialisasikan kepada teman-teman Dewan Guru. Semoga bermanfaat, semoga bisa memotivasi kita untuk lebih aktif lagi dalam komunitas belajar yang ada di dalam lingkungan sekolah sendiri, ataupun antar sekolah, ataupun di dalam PMM. Karena manfaatnya sangat besar sekali untuk meningkatkan kompetensi diri, untuk mengurangi ketimpangan antar satu dengan lainnya terkait dengan kompetensi diri kita masing-masing, dan tentunya untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang kita berikan dan hasil belajar peserta didik. Demikian, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Bismillah, kami akan berusaha menerapkan ekosistem dan budaya belajar di lingkungan SMA Negeri 2 Malang, sehingga kami bisa menjalankan apa yang diamanahkan oleh kurikulum Merdeka dengan optimal dan bisa memberi pengaruh positif terhadap keberhasilan anak didik kami. Semanda hebat, semanda keren, semanda hebat dan keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.